Pemirsa Intens Investigasi, memang kalau membahas pasangan Sarwenda dan Giorgio Antonio, sepertinya memang tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hubungan mereka saat ini. Selain kata makin lengket aja. Sarwenda dan Gio kini semakin rajin pamer kemesraan, termasuk dalam unggahan video terbaru mereka yang memperlihatkan kehangatan. Seolah-olah ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan ini kian serius. Lantas, seperti apa video yang memperlihatkan kemesraan Sarwenda bersama sang kekasih? Benarkah ada perubahan signifikan yang dialami tubuh Sarwenda selama dibimbing langsung oleh sang kekasih secara rutin dalam hal latihan fisik? Benarkah pula selama dilatih oleh Gio, bentuk tubuh Sarwenda lebih berisi dari sebelumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, melalui unggahan terbaru di media sosialnya, Sarwenda dan Gio memamerkan momen kebersamaan mereka yang begitu hangat. Setiap hari ada saja momen yang memperlihatkan kemesraan mereka. Termasuk sebuah video singkat yang memperlihatkan Sarwenda sedang menari. Dan di momen itu, Gio seolah tidak ingin melepaskan genggamannya dari tangan sang kekasih. Yang juga cukup romantis adalah tertulis caption yang semakin menyiratkan kedekatan mereka yang begitu dalam. Sarwenda menuliskan caption berbahasa Inggris. Jika diartikan ke bahasa Indonesia berbunyi, "Sebelum kamu berkedip, aku sudah berganti." Momen ini seolah menjadi penegasan bahwa keduanya kini sudah memiliki ikatan kuat. Yang juga menjadi bukti bahwa pasangan ini semakin serius menuju masa depan mereka adalah beberapa momen Sarwenda dan Gio yang selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga bersama. Terlihat Sarwenda nampak antusias dalam menjalani latihan di bawah bimbingan langsung sang kekasih. Menariknya, Giorgio membeberkan fakta yang mengejutkan, bahwa sejak menjalin hubungan dengannya, berat badan Sarwenda mengalami kenaikan yang signifikan. Hari ini kita lagi mau olahraga bersama ya. Kan kalian juga udah tahu Mamio sekarang juga udah rajin banget olahraga. Jadi kita setiap kali ada waktu kosong, kita pasti sempatkan waktu untuk olahraga. Oh, kalau Mamio sih pasti lower body terus ya. Lower body sama perut biasanya. Pasti squat terus, hip thrust ya. Pasti kebanyakan latihan kaki. Kalau perempuan kan biasanya dia lower body. Kalau aku overall sih, maksudnya semuanya aja. Soalnya kan aku juga udah latihan 15 tahun ya. Kalau Mamio mungkin latihan fitness ya setahun lah ya, kurang lebih ya. Badannya, figurnya lebih bagus ya gitu. Maksudnya kan, tapi kan relatif ya bagus ya. Cuman kalau Mamio tuh kan dulu kan mungkin dia lebih underweight ya. Maksudnya underweight, jadi akhirnya dia mau menaikkan BB, berbadan. Namanya dia mulai latihan. Karena kalau Mamio tuh kalau makan doang, dia nggak bakal bisa naik berat badan ya, susah ya. Oke lah. Ya susah, jadi dia perlu latihan olahraga fitness untuk menaikkan massa ototnya. Jadi makanya kan kalian bisa lihat Mamio kan sekarang kelihatannya jauh lebih segar ya. Semenjak kenal aku kamu naik berapa kilo? 4 kilo. Dari 43 sekarang 46, 47 gitulah. 4 kilo of happiness itu namanya. Ya. Iya, betul sayang. Aku tingginya 163. 53 sih sebenarnya. Sudah 53. Nah menurut aku Mamio mentok-mentok di 50 tuh udah oke lah. Cuma Mamio nggak mau ke 50, dia punya di 47 aja. Tapi sekarang juga udah, menurut saya juga udah bagus sekali ya. Mungkin tambah 1-2 kilo juga. Ya terserah Mamio sih sebetulnya. Aku kasih pilihan ke Mamio gitu. Perubahannya ya ada lah, berasa kayak ya karena kan naik juga berat badan kan. Jadi celana juga. Nah kebetulan celana aku ya ada beberapa yang menurut aku udah nggak bisa dipakai gitu. Kayak sebenarnya masih bisa di bagian pinggangnya sih nggak apa-apa gitu. Cuman kayak lebih ngepres aja. Kebetulan kemarin pas ada beberapa yang menurut aku kayaknya aku udah nggak begitu nyaman karena terlalu ngepres. Aku nggak begitu suka yang kayak terlalu ngepres. Terus kasih ke Cici ternyata pas.
Jadi ya nggak apa-apa, berarti Cici udah mulai dewasa. Dia sekarang dulu yang kebanyakan makan sayur doang, sekarang juga udah mulai banyak makan protein gitu. Pelan-pelan aku udah bilang, saya kawas makan protein, jangan makan sayur doang gitu. Dan maksudnya gampangnya ya kita lihat aja perkembangan Mamio kan sangat cepat gitu, bisa dilihat langsung Mamio jauh lebih seger gitu, badannya juga kelihatan hasil latihannya gitu, kerja kerasnya dia, dietnya dia, olahraga dia yang dia konsisten, langsung kelihatan hasilnya lah gitu. Bagi Sarwenda, olahraga memang bukan lagi sekadar hobi, melainkan rutinitas wajib yang tak boleh terlewatkan. Ibu 2 orang anak ini merasa tidak nyaman jika tubuhnya tidak bergerak. Dan saat ditanya alasannya memilih menggunakan jasa personal trainer, Sarwenda menjawab bahwa hal ini sengaja ia lakukan untuk membuat dirinya termotivasi dan tetap berada di jalur yang benar. Hal senada juga diungkapkan oleh Gio. Ia menyebut bahwa tubuhnya akan terasa aneh dan pegal-pegal jika melewatkan 1 hari saja tanpa aktivitas fisik. Mamio langsung pakai personal trainer sih. Langsung pakai personal trainer. Kalau sendiri nggak mungkin bisa ya. Menurut aku juga kalau awal-awal yang masih awam latihan fitness sebenarnya nggak sesimpel itu gitu, daripada mendingan harus ada yang liatin, kasih tahu gitu posturnya gimana, daripada nanti salah gerakan nanti malah jadi masalah gitu. Bukan sakit-sakit, jadi kayak sesuatu ada kayak udah rutinitas biasanya gimana, terus ada yang hilang, aku lagi kayak ngerasa kok ada something yang skip tuh nggak enak gitu. Jadi kadang kalau misalnya di luar pun kita tetap misalnya kayak waktu kemarin kayak lagi libur keluar, aku sama anak-anak aku tetap nge-gym gitu. Kalau kemarin yang kita ke Milan itu kebetulan kita jalan aja udah mau, wow, jalannya aja udah banyak banget. Hari belasan ribu lah jalannya. Jadi kayaknya udah cukup deh. Pegel-pegel kali ya biasanya. Kalau lagi rutin-rutinnya tuh, kalau kita lagi rutin latihan terus, rajin, tiba-tiba kita enggak, ya emang ada rasa aneh aja di badan. Momen romantis kian terasa ketika Gio menuntun Sarwenda menggunakan alat pembentuk otot paha. Sarwenda nampak bahagia mendapatkan arahan langsung dari kekasihnya. Dan sebagai kekasih, Gio pun tak ragu membagikan ilmunya mengenai fungsi alat upper body demi membentuk tubuh agar lebih proporsional. Sebuah kebersamaan yang memadukan kedisiplinan fisik dengan kehangatan cinta. Kentengan. Ya, pemanasan dulu lah. Dia coach. Baru. Gimana rasanya, Bun? Ini. Diajarin coach pribadi. Pelan-pelan. Oh. Nah, ini mah nggak kerasa. Ayo. Emang harusnya dikasih beban nggak sih? Iya, ini masih pemanasan, kan masih set pertama. Emang set pertama nggak pakai beban? Apa? Ini nggak ada berat ya? Ini 10 kilo, 10 kilo. Wow, 20 nih. Tapi coba dulu. Bisa tuh, 2, 3, coba. 3. Berarti 20 dong kan? 5, ayo. 6. Ya seneng lah, apalagi coachnya ganteng gini ya kan? Ya kan tadi aku udah bilang, aku udah 15 tahun ya latihan, jadi ya udah lumayan biasa lah, udah tahu. Tadi ya kita latihan buat lebih ke quads ya, jadi bagian paha depan sini. Terus yang tadi yang kedua itu ya dia kayak squat. Nah, squat tuh buat glutes ini nih, biar jadi gitu ya. Tapi itu juga kena juga, semua kaki juga kena, tapi lebih kenanya di bokong. Kalau ini lebih ke shoulder bagian sini. Dia kan kalian bisa lihat kalau perempuan yang badannya linden ini ya, kenceng kan di sini. Nah, ini di sini, ini juga kena di sini. Jadi emang sebetulnya perempuan tuh juga harus latihan ya. Lantas, seperti apa cerita perjalanan romantis Sarwenda dan Giorgio ke Eropa beberapa waktu lalu? Benarkah hal ini sengaja mereka lakukan demi membangun memori manis bersama? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.
Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, selain membagikan momen kebersamaan mereka di gym, kebersamaan Sarwendah dan Gio juga sempat terekam saat mereka berlibur ke Eropa beberapa waktu lalu. Awalnya Gio hanya memiliki agenda pekerjaan bersama keluarga di Eropa. Namun, karena mengetahui Sarwendah akan melakukan siaran langsung, Gio pun berinisiatif mengajak sang kekasih untuk bekerja sekaligus menikmati waktu santai di benua biru tersebut. Sebetulnya kalau kemarin kan sebetulnya nggak ada rencana ya ke Eropa. Sebenarnya ke Eropa tuh sebetulnya hanya saya dan sibling saya with the ships, karena kita emang ada kerjaan. Nah cuman kan waktu itu saya pikir saya kenapa cuma 3 hari gitu ke Eropa jauh-jauh gitu, dan saya pikir saya ada live tanggal 4, nah itu kan deket tuh sama tanggal saya pulang. Saya bilang Mamio, ya aku langsung aja pikir bawa live-nya bareng, kan daripada live di Jakarta mendingan live aja di Eropa gitu. Makanya aku langsung ajak Mamio aja ke Eropa sekalian jalan-jalan. Maksudnya udah di Eropa jauh-jauh, mendingan ya sekalian kita jalan-jalan. Gio mengatakan bahwa saat ini ia berupaya untuk melibatkan Sarwendah dalam setiap aktivitasnya, yang terkadang juga melibatkan anak-anak Sarwendah. Bagi Gio, setiap detik yang dihabiskan bersama adalah upaya untuk membangun memori manis yang akan tersimpan selamanya. Selain itu, Gio menyebut bahwa kebahagiaannya kini selalu berpusat pada segala hal yang berkaitan dengan Sarwendah. Kita awalnya kerja berdua. Iya, sebenarnya kayak kita sih pertama kerja berdua ya, aku sama Mamio. Cuman sekarang sih a lot of our aktivitas kita kebanyakan kita suka jalan ini berdua sih gitu. Kayak sekarang kayak olahraga mulai berdua gitu. Kadang-kadang juga kita juga suka ke klinik kecantikan juga. Treatment juga berdua gitu. Mungkin kalau traveling juga sekarang ya kalau bisa juga berdua. Kalau nggak sama anak-anak. Kalau nggak sama anak-anak juga spend time juga berdua gitu ya. Maksudnya kita jalan-jalan sama anak-anak juga. Ya pokoknya seringnya kebanyakan sih aktivitas berdua sih ya. Soalnya kan ya Mamio sama saya udah sebagai partner juga sih. Memories ya. Semua ada memori ya. Apalagi kan kita juga suka take video semua. Jadi itu selalu akan ada kenangan gitu. Karena kita tidak bisa memutar balik waktu ya. Jadi ya always creating good memories aja gitu, aku dengan Mamio dan juga sama anak-anak. Kita juga ada rencana juga akan ajak anak-anak jalan-jalan juga lah ya. Seneng kok, aku apapun yang berhubungan dengan Mamio aku seneng sih. Maksudnya kita cuma harap ya kita punya happiness, hubungan kita juga bisa ada dampak positif juga untuk mungkin buat pasangan-pasangan lain juga, ya nggak? Itu aja sih. Lalu, apa alasan utama yang membuat Sarwendah akhirnya meluluhkan hati dan menerima cinta Gio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, penerimaan Sarwendah terhadap cinta Gio tentu bukan tanpa alasan. Rasa nyaman dan penghargaan yang diberikan Gio menjadi pondasi utama hubungan mereka. Lebih dari itu, usaha Giorgio untuk mendekati serta mengambil hati keluarga dan anak-anak Sarwendah ternyata menjadi poin tersendiri. Komunikasi yang nyaman, serta kemampuan untuk saling mengerti dan menyesuaikan satu sama lain menjadi kunci utama mengapa Sarwendah akhirnya mantap memilih Gio sebagai pelabuhan hatinya. Usahanya ya yang pastinya membuat nyaman gitu dan menghargai gitu. Terus ya usahanya dia tuh bukan karena kan aku bukan sendiri ya gitu.
Tapi nggak cuma sama aku, sama keluarga juga, semuanya gitu. Yang paling penting sih ya sama kayak aku sama dia tuh, kita tuh ngobrol, bisa ngobrolin semuanya sih, menurut aku itu penting. Karena kan kalau misalnya kita mencari seorang partner gitu, nggak bisa kita cuman stuck gitu doang, atau bosen nanti ya takutnya terus, atau mungkin ada beberapa sisi mungkin yang kayak Opa suka, aku kurang suka gitu, aku suka, Opa kurang suka. Tapi mostly kebanyakan kita tuh bisa mengerti Dan menyesuaikan sesama lah. satu sama lain gitu. Jadi kayak jadinya nyambung gitu, tahu waktunya ini, terus waktunya apa, terus ngobrolnya juga kita tuh suka ngobrol random soalnya. Ngobrolnya bener-bener random sih Opa ya kan. Benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.